Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Farah Rizky Fauziah dengan NIM 230201118120004 dari Teknologi Pangan A tahun 2018. Nah, jadi di sini hari ini aku mau ngapain sih? Hari ini aku bakalan melakukan yang namanya uji ranking. Di mana uji ranking ini termasuk ke dalam golongan uji pembeda. Biasanya dalam pengujian ranking itu kita akan meminta kepada panelis untuk mengurutkan intensitas sifat yang akan dinilai pada sampel. Di mana sampelnya nanti akan diberi urutan atau nomor urut. Nah, nomor urutan pertama atau nomor 1 itu biasanya menunjukkan intensitas yang paling tinggi. Kemudian semakin besar nomor atau semakin ke bawah akan menunjukkan intensitas yang semakin rendah. Nah, tadi kan aku udah ngasih tahu secara umum apa itu yang dinamakan uji ranking. Sekarang aku mau ngejelasin apa sih yang akan aku lakukan sekarang. Nah, jadi hari ini aku bakalan melakukan uji ranking pada sampel susu, dimana di sini udah ada sampelnya, ada Ultramilk, Dencow, Indomilk, Frisian Flag, dan juga Real Good. Dimana intensitas yang akan aku amati itu didasarkan pada 5 parameter, yaitu ada tingkat kemanisan, rasa coklat, aroma susu, kekentalan di dalam mulut, dan juga yang terakhir adalah warna coklatnya. Kemudian sampelnya nanti ini akan aku tuang ke dalam gelas-gelas kecil ini dan akan aku amatin dan aku urutin intensitasnya dari nomor 1 hingga nomor 5. Dimana nomor 1 itu menunjukkan yang paling tinggi intensitasnya dan nomor 5 akan menunjukkan tingkat intensitas yang paling rendah. Nah, jadi di sini aku mau nunjukin gimana caranya kita membuat sampel untuk uji ranking. Yang pertama kita siapin dulu sampelnya. Di sini udah ada 5 susu, yaitu ada Frisian Flag, Ultramilk, Indomilk, Dencow, dan juga Real Good. Selain itu di sini juga ada cup kecil ini. Jadi nanti ini digunakan sebagai wadah dari susu ini. Jadi nanti susunya akan dituang ke dalam wadah ini. Yang terakhir juga ini ada tempelan buat ditempel di cupnya ini supaya nanti sampel satu dengan yang lainnya itu nggak tertukar. Nah, jadi ini adalah contoh sampel yang udah aku tuang ke gelas-gelas kecil dan udah dikasih nama juga masing-masing supaya nggak tertukar. Lalu selanjutnya kita akan mencoba satu-satu mengurutkan berdasarkan parameter yang akan kita amatin. Nah, tadi kan aku udah ngejelasin gimana caranya melakukan pengurutan pada uji ranking ini. Selanjutnya aku akan masuk ke pembahasan, dimana parameter pertama yang akan aku bahas itu adalah tingkat kemanisannya dulu. Setelah tadi aku cicipin, menurut aku urutannya itu dari intensitas nomor 1 sampai nomor 5 atau dari yang paling manis sampai tidak manis, itu menurut aku nomor satunya adalah Indomilk, yang kedua Real Good, yang ketiga Dencow, yang keempat Frisian Flag, dan yang kelima adalah Ultramilk. Nah, kok bisa sih terjadi perbedaan tingkat kemanisan pada susu berbeda produk ini? Nah, jawabannya tidak lain dan tidak bukan ini adalah karena adanya kadar gula. Di mana menurut Rantai Suba tahun 2017, penambahan gula atau sukrosa pada produk biasanya dilakukan untuk meningkatkan rasa manis sehingga dapat diterima oleh konsumen. Nah, terus kan semuanya udah ada gulanya nih, kok bisa beda-beda? Nah, iya, bisa beda-beda itu karena perbedaan kadar yang dimasukkan oleh produsen di tiap-tiap susu gitu. Kemudian parameter kedua yang akan aku bahas ini adalah rasa coklatnya, dimana setelah aku cicipin dan aku urutin, menurut aku nih rasa coklat dari yang paling kuat hingga yang paling lemah atau dari nomor 1 sampai nomor 5 urutannya ini adalah yang pertama itu Indomilk, yang kedua Real Good, yang ketiga Dencow, yang keempat Frisian Flag, dan yang kelima adalah Ultramilk. Nah, kenapa sih? Kan pada dasarnya semua produk susu ini rasanya coklat loh. Kok kenapa rasa coklatnya itu bisa berbeda
berbeda-beda di mulut. Nah, jadi jawabannya itu karena ada penambahan kakao bubuk. Sebenarnya semuanya juga ada ya penambahan kakao bubuk, tapi setelah aku baca di komposisinya di Indomilk ini memang ada penambahan kakao bubuk sebanyak 0,8%, dimana itu lebih tinggi daripada susu-susu yang lainnya. Selain itu di Indomilk ini juga aku baca ternyata ada penambahan perisa sintetik, di mana menurut Mulyadi et al. Tahun 2013, penambahan perisa sintetik sebagai bahan tambahan pangan itu memang bertujuan untuk mempertegas rasa makanan, memberi rasa pada makanan, dan juga memperkuat rasa yang ada pada makanan. Nah, sedangkan menurut aku yang intensitas rasa coklatnya paling rendah itu tadi kan si Ultramilk ini. Nah, setelah aku baca-baca, memang komposisi yang ada di Ultramilk ini tidak ada penambahan perisa sintetik. Jadi di Ultramilk ini cuma ada penambahan kakao bubuk aja. Nah, itulah kenapa intensitasnya tidak sekuat susu-susu yang lain. Nah, hal ini juga bersesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijanarti et al. Tahun 2018, bahwa penambahan kakao bubuk itu memang dapat memberikan rasa coklat, menambah aroma, meningkatkan rasa, meningkatkan warna, mempengaruhi viskositas, dan juga mouthfeel pada produk. Nah, yang selanjutnya mau aku bahas ini adalah aroma susu, dimana setelah aku urutin dari ranking 1 sampai 5, menurut aku yang paling kuat aroma susunya itu adalah si Ultramilk, yang kedua Denkau, yang ketiga Real Good, yang keempat Frisian Velvet, dan yang kelima adalah Indomilk. Nah, terus kenapa sih kok si Ultramilk ini bisa punya aroma yang susu banget? Nah, setelah aku baca, ternyata si Ultramilk ini menempatkan susu segar di komposisi nomor 1. Jadi dia ini yang paling banyak komposisinya ya susu segar itu tadi. Nah, di mana hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sawitri et al. Tahun 2010, bahwa aroma susu ini dipengaruhi oleh asam volatil dan juga asam lemak yang secara alami terkandung di dalam susu. Nah, tadi kan aku sebut bahwa yang paling nggak bau susu itu si Indomilk. Nah, sebenarnya menurut aku si Indomilk ini baunya atau aromanya itu cenderung manis dan coklat. Nah, di mana hal ini juga bersesuaian seperti yang sudah tadi aku bilang, si Indomilk ini kan penambahan kakao bubuknya paling banyak. Nah, kakao bubuk ini juga dapat mempengaruhi aroma dari produk itu sendiri. Nah, selanjutnya yang mau aku bahas di sini adalah parameter kekentalan, di mana setelah aku urutin tadi, menurut aku dari intensitas yang paling tinggi nomor 1 hingga intensitas yang paling rendah nomor 5, itu urutannya adalah yang pertama itu Indomilk, yang kedua Real Good, yang ketiga Frisian Velvet, yang keempat Denkau, dan yang kelima adalah Ultramilk. Di mana perbedaan kekentalan ini dapat disebabkan karena penambahan komposisi gula dan juga kakao bubuk. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanto et al. Tahun 2015 yang menyatakan bahwa penambahan gula pada suatu produk memang dapat meningkatkan kekentalan atau viskositas suatu produk itu sendiri, karena gula ini dapat mengikat airnya, jadi kadar airnya itu tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian selain gula, seperti yang tadi sudah aku sampaikan juga, bahwa kakao bubuk ini memang berperan banyak sekali di dalam produk ini. Nah, sekarang kita masuk ke parameter yang terakhir ya, yaitu warna coklat, dimana setelah tadi aku urutin, menurut aku intensitas warna coklat yang paling tinggi hingga yang paling rendah urutannya itu adalah nomor 1 Real Good, yang kedua Indomilk, yang ketiga Frisian Velvet, yang keempat Ultramilk, dan yang terakhir adalah Denkau. Di mana warna coklat ini dapat disebabkan karena penambahan kakao bubuk di dalam produk susu itu sendiri. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh David dan Tommy tahun 2012 yang menyatakan bahwa penambahan kakao bubuk ini memang berpengaruh terhadap rasa dan juga warna coklat pada suatu produk. Nah, selain itu tadi kan bilang bahwa Real Good ini mempunyai warna coklat yang paling kuat ya di antara yang lain. Ternyata selain ada penambahan kakao bubuk di dalamnya, Real Good ini juga mengandung pewarna alami karamel 4, di mana menurut
Adriani dan Zarwinda tahun 2019 bahwa produsen seringkali menambahkan pewarna pada suatu produk agar dapat menyeragamkan warnanya atau juga dapat memperbaiki warnanya. Nah, itulah kenapa cereal good ini dengan penambahan karamel dapat meningkatkan warna coklatnya. Oke, selesai sudah pengujian ranking pada kelima sampel susu coklat di video ini. Dan berdasarkan uji ranking tadi, dapat kita simpulkan bahwa uji ranking ini dapat kita gunakan untuk mengetahui sampel terbaik menurut panelis. Uji ranking ini juga bersifat subjektif ya, jadi bisa berbeda hasilnya antara satu orang dengan yang lainnya. Oke, begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.